Shalom, damai di hati. Di saat ini saudara-saudaraku jumpa lagi kita untuk ada merenungkan tentang kasih Tuhan melalui channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Dalam kasih Tuhan ini untuk merenungkan apa yang menjadi perenungan kita di tanggal 29 September sampai tanggal 5 Oktober 2024. Mari kita berikan hati kita, pendengaran kita, bahkan siapkan hidup kita untuk boleh merenungkan tentang apa yang menjadi bagian dalam kehidupan pembacaan dari MTPJ Gemim. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan lagi. Kami diberikan Tuhan pendengaran, kami diberikan Tuhan kehidupan, supaya kami boleh belajar lagi apa yang menjadi cerita firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan firman untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang minggu berjalan ini. Maka mampukan panca indera kami supaya kami peka terhadap panggilan Tuhan lewat firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman ini jadi berkat bahkan dalam tuntunan hidup bersama, baik di keluarga, jemaat Tuhan, bahkan lingkungan di mana kami ada. Maka bentuklah kami di dalam firman ini Tuhan, dan mampukan kami supaya menerjemahkan firman ini dalam kehidupan kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam perenungan sepanjang minggu berjalan ini. Kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dengan judul pembacaan yaitu Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan. Demikianlah saudara-saudara bagian dari firman Tuhan yang boleh kita bacakan. Shalom, damai di hati. Saudaraku, dalam kesaksian kehidupan yang akan kita renungkan bagi jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, bahkan kita semua yang menjadi bagian dari pendengar firman. Tema yang diangkat untuk kita renungkan yaitu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ada begitu banyak pertentangan dalam kehidupan dunia. Ada dari kata-kata Yakobus yang menarik perhatian. Karena dalam firman Tuhan di kitab Yakobus ini, surat ini ditujukan kepada ke-12 suku perantauan. Kita boleh membaca awal dari firman Tuhan ini ada salam dan di situ dikhususkan
kepada kedua belas di perantauan. Yaitu mereka adalah jemaat Kristen yang melihat dirinya sebagai ahli waris tradisi Yahudi. Dan mereka adalah orang-orang yang tahu tentang apa yang dimaksudkan oleh Yakobus. Karena pertentangan yang terjadi, makanya Yakobus mengalamatkan surat ini kepada mereka. Tetapi juga surat Yakobus ini mirip dengan sebuah buku kecil, yaitu yang berisi nasihat, yang berisi tentang begitu banyak ajaran. Nah, dalam gereja, yaitu gereja Latin, surat Yakobus ini baru muncul dalam tulisan Bapak Gereja sejak abad pertengahan keempat. Sekalipun surat Yakobus tampil lebih dulu di kalangan gereja Yunani daripada di kalangan gereja Latin dan gereja Syria. Namun surat ini juga lama baru memperoleh pengakuan dari kalangan gereja Yunani. Terkadang kita salah mengartikan tentang siapakah Yakobus ini, karena di dalam Alkitab ada beberapa, yaitu dengan nama Yakobus. Kita mengenal ada Yakobus anak Zebedeus, yaitu dia adalah adik dari Yohanes murid Tuhan Yesus. Ada juga Yakobus anak Alfeus, dia adalah murid Yesus. Ada Yakobus ayah Yudas, Yakobus saudara Tuhan Yesus yang berperan sebagai pemimpin dalam jemaat mula-mula di Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku, dalam penulisan kitab Yakobus ini adalah satu kesaksian tentang bagaimana penulis Yakobus ini menceritakan dan mengkaji kembali perbuatan-perbuatan dari khotbah di bukit, bahkan pun juga apa yang menjadi kesaksian dalam nasihat, yaitu dikutip kembali oleh Yakobus. Saudara-saudara, dalam pemahaman tema kita, ketika kita berperan, lawanlah iblis. Saudara-saudara, ada dua pilihan dalam kehidupan. Yang percaya kepada Tuhan dan yang percaya kepada iblis. Apakah yang akan saudara ambil? Percaya kepada Tuhan kah? Atau percaya kepada iblis? Jangan jadi setengah-setengah, saudara-saudara. Karena dalam kehidupan kita terkadang kita menerapkan kehidupan yang percaya setengahnya kepada Tuhan. Terkadang kita juga setengahnya percaya kepada iblis. Dua ini yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Apalagi dalam pertengkaran, dalam kehidupan iri hati, dalam kehidupan kita menjamu apa yang ada di dunia. Sehingga terkadang kita bersahabat erat dengan dua pilihan. Tapi itu adalah pilihan bagi saudara-saudara, manakah yang akan saudara-saudara pilih? Yakobus menasehati orang Kristen karena pertengkaran mereka terjadi disebabkan oleh hawa nafsu. Memang saudara-saudara, hawa nafsu ini dalam Google atau dalam media yang boleh kita search untuk belajar tentang kehidupan, hawa nafsu adalah perasaan dan kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia. Dan itu berkaitan dengan pemikiran dunia fantasi kita. Bahwa hawa nafsu ini berupa keinginan yang intens terhadap objek atau situasi yang memenuhi emosi. Nah, bayangkan saudara-saudara kalau hawa nafsu ini ada dalam kehidupan kita dan kita terapkan. Rasa ingin bertengkar, rasa marah, rasa yang membawa kita untuk jauh dari Tuhan itu melekat hawa nafsu. Makanya kapankah iblis masuk kembali menguasai kehidupan seseorang? Yaitu ketika orang Kristen melihat bahwa hidupnya tidak percaya lagi kepada kebenaran tentang Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Di situ firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jika kita adalah kawan daripada iblis atau sahabat daripada iblis, dalam KBBI sahabat itu artinya adalah kawan dekat yang bersama-sama, orang yang dapat dipercaya. Sehingga kalau kita bersekutu dengan iblis, saudara-saudara, apakah kita dapat mempercayakan iblis dalam kehidupan kita tentang Tuhan?
Makanya firman Tuhan kita di saat ini menceritakan tentang jangan bersahabat dengan dunia. Karena dunia ini fana. Dunia ini adalah dunia fantasi yang terkadang dalam kehidupan kita begitu banyak beban pergumulan. Yang membawa kita jauh daripada pendekatan tentang Allah. Sehingga memang dalam kebersamaan kita untuk merenungkan tema ini, tunduklah kepada Allah. Karena kalau kita tunduk kepada Allah, di sini kita melawan iblis. Kita tidak akan jatuh karena kita tahu bahwa ketika kita tunduk kepada Allah, Allah meninggikan orang yang rendah hati. Itu adalah bagian daripada firman Tuhan ini. Tapi ada poin penting yang harus kita renungkan, yaitu ketika di ayatnya yang kedua dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu lemahnya iman kita. Terkadang kita hanya sekedar percaya, tetapi untuk berserah kepada Tuhan dalam doa kita tidak melakukan. Makanya kita tidak memperoleh apa-apa. Dalam perenungan firman Tuhan ini saudara-saudara dikatakan bahwa apakah kamu salah berdoa? Memang ada banyak orang-orang dalam kehidupan kita yang bertanya-tanya, kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa Tuhan lama mengabulkan permintaan doa? Kenapa doa itu tidak datang tepat waktu dalam pemikiran manusia? Tetapi dalam rencana Allah, ketika kita tunduk kepada Allah, kita berserah kepada Allah, maka iblis kalah saudara-saudara. Karena pertanggungjawaban iman kita adalah menyerahkan apa yang telah dituliskan dalam firman ini. Yaitu ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tunduk kepada Allah, maka iblis jatuh. Ada lagu yang mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Dalam kata-kata itu ada banyak orang yang terkadang ada di belakang kita yang menunjukkan bahwa ternyata mereka adalah iblis yang harus kita lawan. Adapun juga yang terkadang membuat kita jatuh hanya karena sifat kita. Orang-orang di zaman sekarang ini saudara-saudara, apalagi godaan iblis itu sangat mengenakan. Ketika saya melihat ada video yang beredar di salah satu negara tertentu, di situ ada restoran, tempat makan yang melayani itu adalah orang-orang gereja. Tetapi di dalamnya ketika kostum mereka menggunakan kostum gereja, ada lambang salib, dan itu menjadikan kebiasaan orang-orang di sekitar itu. Memang itu sangat bobrok dalam kehidupan bersama. Karena gereja dipermalukan dan iblis berkuasa dalam. Banyak contoh-contoh saudara-saudara yang terjadi. Iblis saja menggoda Yesus. Hanya karena makanan. Iblis saja bisa menggoda manusia hanya karena uang. Iblis bisa saja menggoda manusia hanya karena jabatan. Dan iblis menggunakan begitu banyak cara. Karena dunia ini adalah tempatnya. Godaan iblis yang paling besar adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu menandakan bahwa iblis berhasil. Tetapi dalam perenungan kita di saat ini. Kita menggunakan kitab suci. Karena kitab suci ini adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Karena di ayatnya yang kelima dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ada kata-kata yang biasa kita dengar, daging lemah, roh penurut. Itu adalah kata-kata yang keliru. Karena apa? Karena kita tidak benar-benar tahu dan percaya tentang maksudnya Tuhan. Makanya lemahlah iman kita. Kita mengikuti keinginan daging kita padahal kita sudah mendengarkan apa yang menjadi isyarat daripada kehidupan Injil. Ketika kita melakukan Injil, kita tidak benar-benar terjun langsung ke dalam kehidupan di dunia ini. Karena masih ada pertanggungjawaban iman kita. Bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi
dalam kehidupan dogma gereja ada kehidupan setelah kematian. Maka apakah engkau akan percaya kepada iblis? Apakah engkau akan berserah diri kepada iblis? Ketika engkau menyerahkan kehidupan, apalagi kepada pelayanan saudara-saudara. Kehidupan di dalam pelayanan itu sangat menggoda. Iblis itu sangat dekat dengan orang-orang yang hadir dalam pelayanan. Ada satu orang yang tidak lagi mau melayani hanya karena circle di dalam pelayanan itu toksik. Ada orang-orang yang tidak lagi mau datang beribadah hanya karena dia melihat kehidupan orang-orang di dalam gereja itu sangatlah tidak membawa identitas Kristen. Makanya itu iblis lebih dekat dengan orang-orang yang rindu bergereja. Iblis lebih condong menggoda orang-orang yang ada dalam kehidupan gereja. Karena lebih nikmat menggoda orang-orang yang ada di dalam komunitas Kristen. Maka daripada itu saudara-saudara, ada begitu banyak orang pun juga yang lemah imannya. Hanya karena digoda oleh iblis, dia menyerahkan hidupnya. Maraju, itu dalam bahasa kita. Itu adalah hal yang sangat menjauhkan kita dari kehidupan terhadap Tuhan. Karena dari situlah iblis tertawa dan Allah pun juga kecewa karena orang Kristen dituntut oleh Tuhan Yesus, yaitu menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Biarlah kita yang bekerja di dalam dunia ini, pertanggungjawaban iman kita yang kita lakukan di dalam pengharapan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita yang paling kecil itu. Bahkan pun juga dalam kehidupan bergereja ada wadah keluarga seperti kolom. Yang kita mulai membangun perasaan kita, mulai membangun rasa kebersamaan kita. Tetapi ketika kita kecewa, bayangkan saudara-saudara, kalau itu terjadi di daerah kita. Maka berkuranglah orang-orang yang ada di gereja. Dan iblis itu senang dengan kehidupan dosa. Makanya lebih eratlah kehidupan kita bersama Tuhan. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Karena ketika kita tidak melawan iblis, daging kita lemah. Saudara-saudara, kita tidak benar-benar mempertaruhkan hidup kita dengan Tuhan. Maka sia-sialah pengorbanan tentang Yesus. Sia-sialah apa yang telah dia lakukan untuk mencurahkan darahnya dalam kehidupan. Untuk menebus dosa kita. Jika iblis yang dimenang. Tetapi dari proses salib itu. Dari proses apa yang telah Yesus korbankan dalam kehidupan kita. Maka ada roh yang menuntut kita sampai hari ini. Yakobus mengingatkan itu saudara-saudara. Karena dalam kehidupan bergereja. Ketika tersebar luas orang-orang Kristen. Yaitu mereka yang ada di perantauan. Ada yang berkelahi. Ada yang tidak lagi menggunakan kehidupan kekristenannya. Malahan menggunakan itu sebagai penyerangan untuk orang lain. Maka surat daripada Yakobus ini mengingatkan. Jaga lidah. Jaga kehidupan kita. Jaga apa yang menjadi pelayanan kita kepada Tuhan. Dan jagalah apa yang Tuhan amanatkan dalam kehidupan. Maka menutup firman Tuhan di saat ini, mari kita renungkan. Jika kita masih hidup dalam nasihat-nasihat yang melenceng jauh dari kebenaran firman, bertobatlah saudara-saudara, karena masih ada kesempatan dalam kehidupan kita. Jangan kita menganggap sepele apa yang menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan bersama. Kita terkadang mengejek secara verbal, secara non-verbal, body shaming, kita terkadang membuli orang lain, kita terkadang tidak menghargai orang lain dalam persekutuan jemaat. Hari ini rubah, karena kesempatan yang Tuhan Allah beri dalam kehidupan kita, supaya musuh tidak menggerogoti kehidupan kita. Bagi Yakobus, dosa itu adalah maut, dan dosa itu membawa kehidupan kita untuk berjalan kepada maut. Apakah yang senangkah kita jika dalam kehidupan bersama kita menuju kepada penghakiman, yaitu maut? Atau senangkah kita jika kita berjalan dengan Tuhan, kita menanti kehidupan sesudah kematian? Maka mari kita renungkan apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mudah tergoda dengan iblis, karena iblis memiliki hawa nafsu
yang begitu banyak edaran-edaran dan dosa itu menyenangkan bagi iblis. Tetapi bagi Tuhan Allah, Dia tidak mau kompromi tentang dosa. Makanya kita diarahkan supaya kita merenungkan bahwa di dalam Tuhan kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur teguran daripada firman-Mu mengajak kami supaya kami menerobos apa yang menjadi kerja iblis. Dan kami membawa nama Tuhan di dalamnya. Mampukan kami semua Tuhan Allah, supaya kami semua tidak tergoda dengan hawa nafsu. Kami tidak iri hati, kami jauh daripada dosa yang akan membawa kami kepada maut. Tetapi mampukanlah setiap hari supaya kami tidak melakukan dosa itu. Hidup kami sebagai jemaat, hidup kami sebagai keluarga, hidup kami sebagai masyarakat bergandengan tangan supaya iblis kalah dan iblis tidak menguasai kami. Karena di situ ada kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah, karena Engkau telah mengingatkan kami untuk melakukan kebaikan. Mengingatkan saudara-saudara kami supaya kami tidak gampang terhibur oleh malapetaka. Makanya kami berdoa Tuhan, mampukanlah kami sedemikian rupa. Hidup kami ini adalah bait Allah, maka kami pun juga harus melakukan kehendak. Maka mampukan kami semua, kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja untuk mengisi kehidupan kami setiap hari, supaya kami hidup di dalam kasih. Kami akan tunduk kepadamu Tuhan, dan kami percaya kami berjalan di jalan Tuhan. Ini kami yang berdoa, dengarkanlah doa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saudara-saudara, apa yang menjadi bagian firman Tuhan ini, kiranya terus menjadi berkat bagi saudara-saudara. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apa yang menjadi bagian daripada channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.